Nah, selanjutnya saya ingin menceritakan Tretan bagaimana saya survive dengan usaha saya di daerah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa daerah saya itu tertinggal gitu. Kalau saya mencarinya hanya di daerah sini aja, maka mungkin tidak ada job saat itu sampai kapanpun ya, tidak ada job dan dirasa tidak eksis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Tretan yang ada di penjuru desa dan penjuru dunia? Apapun kabarnya Tretan, saya selalu doakan Tretan selalu sehat dan baik-baik saja, serta tidak gentar dan tidak putus asa menghadapi dunia yang fana ini Tretan. Nah, kembali kita di channel kita Kacamata Orang Desa. Salam dari desa, mental baja. Nah, di tema kali ini saya akan berbagi sebuah cerita mengenai bagaimana caranya survive di salah satu daerah tertinggal di Jawa Timur. Nah, kebetulan ini tuh cerita saya gitu, daerah saya juga gitu, daerah tertinggal, salah satu daerah tertinggal di Jawa Timur. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana cara survive-nya? Jangan kemana-mana, kita akan langsung bahas, tapi kita ngopi dulu Tretan, oke? Biar otak kita encer. Nah, buat Tretan yang juga merokok, silahkan merokok dulu ya, biar kita santai di sini akan relax. Nah, pertama kali saya akan bercerita dulu untuk mengenalkan sedikit tentang daerah saya ya. Jadi daerah saya itu disebut dengan area Tapal Kuda atau daerah Tapal Kuda, di mana area itu termasuk dalam Pasuruan bagian timur, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan juga Banyuwangi sebagai paling timur dan berbatasan langsung dengan Pulau Bali. Nah, kenapa disebut daerah Tapal Kuda? Itu sudah lama ya, sejak zaman Belanda sudah disebut seperti itu, karena memang bentuk dari peta kita di ujung timur Jawa itu memang seperti tapal kuda ternyata. Selain itu, tapal kuda itu juga dikenal dengan daerah Pandalungan. Jadi kalau kita baca di Wikipedia itu sudah ada datanya, ceritanya juga bagaimana daerah kita itu memang awalnya itu perpaduan dari orang-orang Madura yang datang dan tinggal di daerah timur Jawa, sehingga terbentuk alkulturasi antara pencampuran orang Jawa dengan Madura yang akhirnya disebut dengan orang-orang Pandalungan, termasuk saya sendiri gitu. Jadi rata-rata kita di sini itu keturunannya dari orang Madura yang akhirnya menetap di Pulau Jawa gitu. Nah, tetapi tidak semuanya Pandalungan ya. Jadi ada juga datanya di sini berawal dari tahun 1806 tuh, dinasti Cakraningrat Madura itu datang dan memindahkan sebanyak 250 orang Madura ke Pulau Jawa bagian timur yang disebut sekarang dengan Tapal Kuda. Tetapi di daerah timur ini juga ada yang asli orang-orang Trah Jawa seperti Tengger dan Osing. Jadi suku Tengger dan suku Osing. Nah, mereka ini Trah Jawa Ponorogo gitu. Jadi dia sudah ada di sini dan menjadi subsuku Jawa yang sudah tinggal di Tapal Kuda sampai sekarang Tretan. Jadi emang ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan perilaku antara dua suku ini, suku Osing di Banyuwangi, suku Tengger yang ada di Bromo, dengan kita yang Pandalungan gitu. Jadi intinya Tapal Kuda tidak seluruhnya dikuasai oleh orang-orang Pandalungan, tetapi daerah saya nih, Kabupaten Probolinggo, kebetulan daerah pesisir, itu rata-rata orang Pandalungan. Itu sejarahnya Tretan. Nah, kita baca juga data perekonomian dari Wikipedia ya mengenai daerah saya salah satunya. Jadi kawasan Tapal Kuda ini seringkali dianggap sebagai daerah yang cukup tertinggal di Jawa Timur ya. Karena berdasarkan peta indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, beberapa kawasan ini berada pada jajaran yang rendah. Ini memang saya rasakan gitu ya, bagaimana daerah kita itu emang indeks pembangunan manusianya emang cukup tertinggal gitu ya. Sampai sekarang malah ya, mungkin ada beberapa faktor yang nanti coba saya ulas berdasarkan kacamata orang desa, berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu ternyata. Nah, selain dari sejarah tadi juga ada data dari Badan Pusat Statistik nih. Jadi Badan Pusat Statistik memetakan sejumlah daerah yang menjadi kantong kemiskinan di Jawa Timur. 3 daerah diantaranya itu ada di Pulau Madura Tretan. Jadi yang pertama itu Sampang.
Sampang itu 23,76% kemiskinannya. Peringkat kedua Bangkalan 21,57, peringkat 3 Sumeneb 20,51, dan peringkat keempat kabupaten saya. Beri tepuk tangan buat kabupaten saya. Jadi kita ada di peringkat 4 termiskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Itu data dari bulan Maret tahun 2021, Tretan. Nah, semoga sekarang lebih maju gitu ya. Nah sekarang Tretan saya akan menceritakan perspektif dari diri saya sendiri, pandangan saya terhadap daerah saya, kenapa daerah saya tertinggal itu ada beberapa faktor. Nah yang pertama, saya merasa daerah saya itu miskin budaya yang kental gitu, karena adanya percampuran atau pandalungan tadi. Jadi ada orang Madura dan orang Jawa gitu di daerah saya. Nah akhirnya tidak memiliki ciri khas atau budaya yang benar-benar kuat di hati kita. Jadi yang Madura juga tidak terlalu menerima yang Jawa juga tidak terlalu dekat gitu. Jadi ada semacam gap antara Madura dan Jawa. Jadi tidak ada satupun ikon gitu yang bisa menyatukan kita secara konsisten dan terus-menerus gitu. Yang kedua, karena kita jarang bersatu di dalam sebuah kebudayaan, akhirnya yang terjadi efeknya adalah kita miskin dengan nilai apresiasi. Jadi apresiasi terhadap sesuatu kecintaan di daerah kita itu minim sekali gitu. Contoh, misalnya kita ngadain wayang kulit, susah sekali diterima di sini oleh orang Madura. Begitu juga dengan budaya Madura, misalnya petik laut itu juga tidak terlalu dicinta oleh yang tidak mengenal budaya itu gitu. Atau dari seni pertunjukannya misalnya nih ludruk gitu ya, susah juga diterima di orang-orang yang keturunan Madura atau yang berbahasa Madura karena tidak mengerti. Begitu juga dengan ketoprak Madura juga tidak bisa masuk ke area orang-orang Jawa yang ada di sini gitu. Jadi nilai-nilai apresiasi di sini akhirnya kurang terhadap seni dan budaya itu. Yang ketiga, karena kemiskinan terhadap budaya tadi juga membuat efek tidak tertariknya masyarakat terhadap sebuah nilai keindahan gitu ya. Jadi akhirnya realistisnya itu ya pokoknya bisa hidup gitu untuk sesuatu hal yang bernilai indah, sesuatu hal karya yang bernilai bagus itu tidak terlalu berimpact besar gitu terhadap masyarakat gitu. Jadi misalnya nih kita punya tempat gitu ya, tempat wisata misalnya. Alun-alun yang hijau dan lestari itu kebanyakan sih akhirnya kotor gitu. Karena penghargaan terhadap keindahan itu tidak terlalu besar ya di sini ya. Kita punya stadion tapi pasti dicoret-coret gitu. Kita punya alam yang bagus, kadang juga banyak sampah dan lain-lain gitu ya. Pada akhirnya nilai terhadap keindahan itu benar-benar sangat minim. Yang keempat saya merasa daerah saya itu memiliki kesenjangan yang sangat besar, Tretan. Jadi terjadi kesenjangan di situ antara yang kaya sama yang miskin, antara orang desa dengan orang kota. Kesenjangannya itu kerasa banget gitu. Dan juga banyak kasus korupsi juga di daerah saya. Mungkin karena kesenjangan tadi ya, banyak orang yang masih belum tahu, belum apa, jadi itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum, beberapa orang gitu untuk melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang saya rasakan. Yang kelima, tidak bisa kita pungkiri daerah saya itu memiliki sumber daya alam yang kaya. Jadi kita itu di sini itu tanahnya subur. Kita juga punya dataran tinggi, juga punya kawasan pantai, kawasan laut dengan perikanan yang sangat kaya. Nah, tetapi yang saya rasakan karena sumber daya alam yang sangat melimpah ini membuat sebuah efek dampak yang negatif. Dampak negatifnya adalah sebuah keterlenaan gitu. Jadi kita terlena karena kita nanam apapun bisa tumbuh gitu. Jadi untuk mencari kebutuhan primer seperti makan, seperti tempat tinggal, tanah dan lain-lain itu sangat mudah di sini karena memang sumber daya alamnya sangat besar sekali. Apa aja yang ditanam di sini tuh bisa. Kita terkenal dengan tembakaunya, padi, kemudian nelayan dengan perikanannya, kemudian kawasan gunung dengan wisata alamnya, dan juga potensi-potensi lain di tanah mereka di dataran tinggi, sayuran dan lain-lain itu sangat melimpah. Nah itu saya rasa membuat terlena dan membuat banyak
generasi muda ataupun orang tua yang akhirnya memilih di sini aja udah cukup gitu. Jadi nilai belajar atau survive gitu atau keluar dari zona nyaman itu sangat rendah sekali di sini karena memang aman sekali di sini. Nah, keterlenaan ini juga akhirnya kan bisa berdampak negatif gitu. Itu yang saya rasakan di sini. Yang keenam, karena kita itu Pandalungan ya, jadi ada sedikit pengaruh dari Madura. Jadi karakter kita terhadap sebuah penokohan atau pengakuan kita terhadap sebuah tokoh, terutama tokoh agama itu sangat tinggi sekali ternyata. Jadi faktor ini tuh sangat tinggi sekali, seperti Madura ya, seperti di Pulau Madura gitu. Jadi kita tuh ketika memiliki seorang tokoh itu sangat kita tokohkan banget gitu. Dan biasanya tokoh itu diambil karena dia faktornya adalah faktor agama ya, faktor agama gitu. Islam. Nah, yang ketujuh, kita kan juga dimasuki oleh media, oleh teknologi, oleh informasi dari luar gitu. Nah, hal-hal ini itu kemudian masuk ke telinga kita, ke mata kita, dan kita akhirnya itu kebanyakan follower ya, mengikuti. Nah, contohnya tuh seperti ini, misalnya yang sekarang lagi viral tuh ini, maka kita ikut-ikutan itu gitu. Oh, usaha yang sekarang lagi maju tuh ini, kita ikut-ikutan itu, seperti itu ya. Hampir di semua lini ya, semua bidang seperti itu. Jadi kita lebih ke arah sangat mainstream dan juga plagiat gitu ya. Jarang sekali saya menemukan yang inovatif gitu atau memiliki ciri khas dan karakter. Nah, yang kedelapan, karena tadi faktor keterlenaan kita terhadap sumber daya alam yang melimpah yang membuat kita akhirnya malas untuk melakukan hal yang keluar dari zona nyaman seperti itu ya, atau melakukan hal yang out of the box, berinovasi. Itu akhirnya juga membuat sebuah pola pikir yang sempit dan pendek gitu di masyarakat. Jadi sudah segini aja, cukup segini aja. Jadi seperti itu, pola pikir yang pendek, yang sempit, atau kita kenal dengan kolot ya, dengan kolot. Nah, itu juga dirasakan. Jadi buat mereka-mereka yang memiliki hal baru atau sebuah ide baru itu sangat susah di sini karena mereka sudah berjalan sesuai itu, karena sudah terlena gitu. Kemudian masuk di poin yang ke-9, kita juga merasakan wadah untuk sebuah potensi di sini, untuk sebuah bakat, untuk apapun itu, wadahnya itu sangat rendah sekali dari pemerintah gitu. Dari stakeholder atau dari siapapun itu kita tidak memiliki wadah. Jadi buat mereka-mereka yang kreatif, buat mereka-mereka yang ingin menunjukkan kemampuan, skill itu sangat susah ya. Gitu. Jadi kita memang kebanyakan sih jadi penonton gitu. Contoh kecilnya aja, misalnya ada orang yang bakat di sepak bola misalnya, itu sangat susah sekali mengembangkan di sini. Jadi zona nyaman tadi itu cukup berpengaruh besar ya terhadap kehidupan di sini gitu ya, terutama di wadah. Pilihannya adalah keluar dari daerah ini untuk kalau memang ingin mendapatkan wadah yang luas. Dan yang terakhir, daerah kita itu tertinggal karena investasi dan industri di sini sangat minim sekali ternyata. Entah kenapa alasannya, tapi yang pasti yang saya rasakan adalah dunia industri di sini atau mereka yang mau berinvestasi di sini itu sangat rendah sekali gitu. Jadi tidak ada banyak industri di sini. Mungkin bisa dihitung jari. Itu juga membuat akhirnya roda perekonomian juga susah ya. Wadah tadi untuk pekerjaan itu susah karena industri ini berhubungan sama ekonomi banget ya. Kalau kotanya banyak industri, maka SDM di situ bisa diserap kan. Tapi masalahnya kalau tidak ada industri, maka SDM situ tidak bisa untuk melanjutkan karir, melanjutkan kerja atau memulai kerja atau belajar dari sebuah industri itu susah gitu. Dan kita tuh merasakan banget industri kita itu sangat minim sekali di sini. Nah, itulah tretan perspektif saya terhadap daerah saya Kabupaten Probolinggo. Nah, perspektif tadi mungkin juga tretan rasakan di daerahnya. Kalau memang ada yang sama, silahkan komen di bawah nih. Nah, selanjutnya saya ingin menceritakan tretan bagaimana saya survive dengan usaha saya di daerah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa daerah saya itu tertinggal gitu. Usaha saya itu usaha yang sangat ekstrim dilakukan di daerah saya sebenarnya tretan. Jadi usaha saya itu usaha di bidang jasa pembuatan atau produksi videografi dan sinematografi atau perfilman gitu. Nah, usaha ini tuh sangat jomplang ya untuk dilakukan di daerah saya karena faktor-faktor tadi bisa dibilang butuh
kesabaran berkali-kali lipat gitu daripada jika usaha saya dilakukan di tempat yang tepat, tempat yang memiliki wadah yang cukup, tempat yang sangat menghargai apresiasi dan entertainment, juga memiliki lingkungan dan media yang banyak mungkin ya. Tapi ini bisa saya lakukan dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Nah, itu yang akan saya sharing kepada teman-teman, beberapa poin yang sudah saya tulis. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Tapi ngopi dulu Tretan, oke? Yang pertama Tretan, bagaimana usaha saya di bidang videografi dan sinematografi ini bisa bertahan? Pertama, saya selalu menanamkan diri saya untuk tidak lelah mengedukasi Tretan. Jadi ya ibaratnya orang Jawa bilang itu babat alas gitu ya. Bagaimana saya untuk mempresentasikan bagusnya videografi, manfaat dari videografi atau dari film itu apa, itu dengan cara mengedukasi. Jadi tidak serta-merta saya kemudian buka usaha mempromosikan ada yang pakai, nggak seperti itu. Jadi waktu itu saya butuh 1 tahun untuk mengedukasi. Terus-terusan ya, tidak lelah untuk mengedukasi orang. Oh, jadi video itu seperti ini Bu, fungsinya ini, manfaatnya ini, bagusnya tuh ini. Jadi seperti itu Tretan. Dan itu tidak langsung, oh iya nggak langsung gitu Tretan. Jadi stigma negatif, penolakan, harga yang sangat mahal dan lain-lain, bahwa itu tidak penting, tidak dibutuhkan, itu biasa sudah. Itu hampir 1 tahun saya pada saat itu. Oh ya, usaha saya itu dimulai tahun 2011 sampai 2022. Sekarang masih stabil alhamdulillah ya. Kita masuk yang kedua. Nah, di poin yang kedua, saya selalu menanamkan dalam menjalankan usaha saya itu, karena saya berada di daerah yang sangat follower ya, sangat pengikut, juga lagi ada mainstream. Nah, saya terjang itu dengan cara saya selalu ingin menjadi pelopor atau menjadi yang pertama, melakukan sesuatu yang orang lain belum lakukan gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Memang awalnya sih terkesan ngapain gitu ya, kayak nggak penting gitu, tapi pada akhirnya ya saya jadi pelopor gitu pada akhirnya. Nah, itu nanti efeknya setelah jangka panjang gitu ya. Itu yang kedua, saya berusaha selalu menjadi pelopor. Yang ketiga, jika orang berbisnis biasanya menentukan dulu manajemen keuangannya, akuntansi, harga, dan lain-lain, saya justru enggak. Jadi bisa dibilang saya itu hanya memiliki 2 price list untuk harga jasa saya. Saya memiliki 2 price list yang saya bedakan. Yang pertama itu untuk yang profesional atau mereka yang mengerti dan menghargai dan mengapresiasi bidang saya di videografi dan sinematografi. Yang kedua itu price list yang saya simpan memang untuk daerah saya gitu, karena tidak mungkin saya memberikan penawaran harga yang profesional kepada orang yang tidak mengerti atau tidak sangat rendah terhadap apresiasi gitu ya. Jadi itu kuncinya, saya memiliki 2 price list gitu ya. Yang keempat, tentu saja karena saya di bidang usaha jasa harus ada bukti karyanya ya, apalagi di bidang videografi dan film. Nah, ini saya lakukan dengan cara saya survive untuk mencari job atau mencari klien gitu ya keluar kota. Jadi saya kantornya ada di sebuah daerah yang tertinggal ini, tetapi kerjaan saya itu di luar. Nah, ini juga menjadi kunci utama sehingga orang sini mau pakai. Karena saya harus mengedukasi mereka, dan caranya dengan membuat karya supaya bisa ada itu, maka kita harus keluar gitu. Jadi saya pertama itu cari job di luar dulu, di sebuah kota yang mengerti tentang videografi dan film, barulah karya itu saya bawa ke sini untuk menjadi contoh, untuk mengedukasi masyarakat. Nih loh, kalau kota lain tuh pakai gitu. Jadi di sini akhirnya juga pakai gitu. Dan itu sangat berat ya. Pertama saya dari daerah sini. Yang kedua saya masuk ke kandang buaya gitu, di mana di kota itu juga banyak sekali jasa yang seperti saya. Oke lah, di sini saya tidak ada saingan, tapi di luar kan saya harus bersaing. Itu juga perjuangan yang harus saya lakukan gitu, untuk membuktikan bahwa saya eksis gitu ya. Kalau saya mencarinya hanya di daerah sini aja, maka mungkin tidak ada job saat itu, sampai kapanpun ya, tidak ada job dan dirasa tidak eksis gitu. Yang kelima, otomatis saya juga harus selalu belajar untuk menghasilkan hasil seperti yang di kota-kota lain hasilkan gitu, seperti yang orang kagumi di daerah saya. Karena daerah saya itu kan bisanya menonton, follower, pengikut, kagum dengan sesuatu. Nah, saya akhirnya belajar bagaimana caranya saya bisa menghasilkan seperti yang dia tonton gitu, dengan cara belajar seperti hasilnya di kota besar gitu. Nah, tetapi hasilnya walaupun seperti di kota besar atau bisa dibilang profesional,
tapi saya beri harganya itu murah karena itu resiko yang harus saya jalanin gitu. Jadi kita itu akhirnya membuat karya yang profesional dengan harga desa gitu intinya ya. Itu yang harus saya lakukan gitu. Karena kalau saya kasih harga yang sesuai dengan profesional, nggak ada yang pakai di sini. Siapa juga yang mau kan gitu. Yang ketujuh, salah satu cara bagaimana saya mengedukasi masyarakat di sini untuk menghargai dan menggunakan jasa saya di bidang videografi dan perfilman, akhirnya saya mengesampingkan menomor 10-kan yang namanya pendapatan dan menomor 1-kan yang namanya pelayanan. Ya nggak jarang juga kita kadang itu rugi atau gratis ya demi namanya edukasi gitu. Jadi kita mencoba membuat portofolio atau karya-karya kita itu karena dia tidak mau membayar, ya akhirnya kita gratiskan atau kita murahkan gitu ya. Pokok mengesampingkan namanya pendapatan di awal-awal dan menomorsatukan pelayanan. Supaya apa? Supaya dia itu mencintai kita, mencintai nama usaha kita, mencintai bidang kita gitu. Nah dari situ akhirnya bisa memberikan dampak positif. Bagaimana? Yang pertama itu tujuannya adalah masyarakat bisa menghargai jasa kita, bisa mengapresiasi jasa kita. Yang kedelapan, saya membuang jauh-jauh bahkan cenderung menghindari yang namanya image branding. Jadi saya menyesuaikan diri dengan masyarakatnya gitu. Saya tidak sebagai seorang sineas atau seorang videografer, pendidikan videografer, enggak. Kalau seperti itu orang-orang justru menghindari saya karena saya terlihat lain gitu, bukan bagian dari mereka. Jadi saya berusaha untuk menyamakan diri dengan mereka, menjual jauh-jauh, membuang jauh-jauh image branding saya, dan yang saya nomor satukan itu adalah portofolio atau karya. Nah di poin yang ke-9, dari karya-karya yang saya utamakan tadi, akhirnya saya tujukan untuk meraih prestasi dan penghargaan. Gitu. Prestasi dan penghargaan ini bisa membuat masyarakat kagum atau bisa membuat masyarakat mengakui dan akhirnya mau tidak mau mengapresiasi. Karena apresiasi yang saya dapat dari prestasi dan penghargaan saya nih, akhirnya mereka pun ikut mengapresiasi. Jadi itulah tujuan saya kenapa mementingkan yang namanya portofolio atau karya. Ini untuk yang di bidang jasa ya, karena saya bukan pengusaha di bidang dagang atau jual beli gitu ya. Yang poin nomor 10, saya itu berusaha mencitrakan diri sebagai seorang yang profesional dari segi peralatannya gitu, supaya mereka itu yakin kalau kita tuh benar-benar gitu ya. Padahal di dalam kita itu masih berjuang dan masih menderita gitu dalam perjuangan gitu ya. Tetapi kita tetap di mata masyarakat, usaha kita itu harus terlihat profesional supaya mereka itu tidak meragukan kita gitu ya, dari segi peralatan, dari segi lainnya. Yang ke-11 nih, ada hubungan dengan bagaimana saya kemudian menerapkan mengesampingkan pendapatan tadi. Pada akhirnya saya juga harus cerdas dalam menginvestasikan modal ya, menginvestasikan keuangan saya untuk memutar usaha ini gitu. Jadi ada hal-hal yang harusnya secara profesional itu dibeli, kalau itu tidak terlalu butuh kita tidak beli dulu karena keterbatasan pendapatan tadi, keterbatasan omset. Jadi kita harus cerdas memilih sesuai gitu, sesuai yang bisa digunakan di sini, terlihat profesional di daerah yang tertinggal seperti ini, tetapi tidak semuanya dibeli gitu. Nah yang terakhir, Tretan, ini sudah keluar dari ilmu bisnis ya, bukan masalah omset, pendapatan dan lain-lain, tetapi bagaimana caranya supaya usaha kita bertahan itu dengan cara menciptakan generasi, dengan cara mengajar atau mengamalkan ilmu kita gitu. Jadi di sini juga mengamalkan ilmu kepada masyarakat. Paling tidak dengan gitu kita juga mengedukasi dan menciptakan generasi-generasi baru gitu. Karena kita kan juga butuh tim dan lain-lain. Nah kalau kita tidak mengajarkan atau mengedukasi kepada anak-anak, kepada remaja gitu, maka kita tidak akan punya generasi. Jadi akhirnya kita juga mengamalkan ilmu selain dari mencari uang dengan usaha. Nah itulah tadi Tretan sedikit cerita saya bagaimana survive di sebuah daerah yang tertinggal di Jawa Timur ya. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di edisi-edisi menarik yang berikutnya. Tetap di channel Kacamata Orang Desa. Salam dari desa, mental baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.